Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya mau berbagi tips bagaimana membuat sebuah template penulisan makalah ataupun skripsi. Baik, langsung saja kita coba buka Microsoft Word-nya. Selanjutnya, kita harus pastikan dulu nih settingannya sesuai dengan panduan skripsi atau membuat sebuah makalah. Biasanya saya menggunakan untuk fontnya menggunakan Cambria ya, dan ukurannya menggunakan ukuran 12 untuk jenis font. Selanjutnya, saya akan merubah jenis layout kertas atau bisa di menu layout. Nah, di sini untuk marginnya biasanya saya menggunakan untuk topnya itu 3 cm, untuk leftnya 4 cm, dan bottom dan rightnya juga 3 ya, 3 cm. Nah, selanjutnya ini kita buat default saja, set as default. Oke. Nah, ini udah otomatis ketika kita membuka lembar kerja baru akan template-nya seperti ini. Jadi untuk kirinya 4, atasnya 3, kanan dan bawahnya 3. Oke, selanjutnya untuk after ini pastikan dibuat 0 ya. Dibuat 0, jangan auto. Kalau auto nanti jaraknya lebih besar. Selanjutnya untuk kertas, size-nya bisa menggunakan standar A4 dan rotasi kita buat portrait saja. Ya, di sini yang akan kita praktekkan adalah membuat template isi. Contohnya di sini saya buat bab 1 ya. Nah, namun kali ini agak sedikit berbeda. Kita harus membuat sebuah template penulisan babnya dulu. Caranya ini saya buat center dulu ya, biasanya menggunakan Ctrl E. Kita membuat bab misalnya begini. Bab 1 biasanya pendahuluannya. Untuk setelan spasi kita gunakan di setelan spasinya masih di home ya. Pilih yang 1,5. Nah, selanjutnya nih yang paling penting, pastikan kita select bab satunya, lalu arahkan mouse kalian ke pojok kanan bawah di bagian style, klik. Nah, selanjutnya kita pilih new style, klik new style. Nah, kita tambahkan sini saja bab. Nah, ini fungsinya nanti kita akan sekaligus membuat daftar isinya otomatis. Jadi terus saja ikuti ya. Nah, di sini bisa pilih otomatis update atau checklist ini ya. Lalu pilih OK. Nah, secara otomatis kita stylenya di bagian bab sini atau di atas, atau juga di bagian kanan ada bab. Nah, selanjutnya kita akan membuat di sini subbab ya. Biasanya 1.1. Untuk format penulisan penomorannya kita menggunakan yang ini ya, yang bersusun. Ini 1.1. Nah, untuk format penulisannya kita agak geser sedikit biar jaraknya lebih panjang. Misalnya di sini latar belakang. Oke, untuk ini belum kita buat ini ya, otomatis. Untuk fontnya kita buat otomatis saja. Di sini ada klik tanda panah kecil ya. Untuk fontnya saya menggunakan Cambria dan ukurannya 12 ya size-nya. Selanjutnya di sini kita klik set as default. Jadi semua apakah akan kita ubah. Kalau kita ubah semua, pilih yang all document base. Tapi kalau hanya untuk dokumen ini, kita pilih this document only. Karena saya akan merubah semuanya setiap kali saya membuka dokumen baru, maka akan settingannya seperti ini. Maka saya checklist
all document based on the normal template. Oke. Nah, ini udah otomatis ya. Nah, di sini masih arahnya ke list paragraf di bagian kanan. Nah, sekarang kita tambahkan style baru. Kita ubah menjadi subbab. Sini udah seperti ini ya. Kita buat otomatis. Lalu kita klik OK. Nah, ini selanjutnya kita tinggal buat yang lain misalnya. Dan seterusnya. Ini untuk bab 1. Nah, jadi teman-teman semua bisa melanjutin di sini ya. Dan untuk paragrafnya bisa diklik paragraf saja atau kita cari ke bawah. Ada list paragraf atau normal aja deh, boleh. Nah, ini supaya lurus tekan Ctrl M. Nah, ini lurus dengan judul di subjudulnya atau subbabnya. Misalkan latar belakang. Nah, ini bisa diisi sebanyak-banyaknya. Ini kalau sudah, untuk yang batasan masalah juga dibuat normal saja, terus di Ctrl M untuk meluruskan ya, posisi. Misalkan batasan masalah. Nah, selanjutnya kita akan membuat bab 2. Caranya pilih menu layout, pilih break, dan pilih next page. Nah, di sini akan kita membuat bab 2. Posisikan pointer di tengah, tekan Ctrl E, kita buat bab 2. Biasanya apa bab 2? Kita biasanya untuk bab 2 di makalah itu menggunakan metode ya. Metode atau deskripsi ya, metode penelitian. Jadi tergantung panduannya masing-masing ya, karena nggak semua skripsi sama. Nah, untuk bagian ini kita juga samakan di home tadi stylenya. Pastikan di bab. Kita klik saja di sini bab. Nah, maka stylenya akan otomatis berubah ke style bab. Nah, selanjutnya kita buat lagi yang subbab ya. Nah, kita buat yang subbab. Nah, di sini kita buat format 2.1. Sorry. 2.1. Ini formatnya masih belum bernomor ya. Kita buat nomor di bagian nomornya, current list. Nah, ini kita ubah supaya formatnya sama. Masih belum banyak. Kita buat seperti ini dulu. Lalu kita ubah 2.1. Masih berubah ya. Kita coba pakai yang ini. Pakai yang subbab. Kita coba lagi ya. Nah, ini udah berubah ya nomornya. Pastikan ini udah berubah. Nah, selanjutnya kita buat biasanya metode pengertiannya. Terus yang keduanya biasanya sesuai judul ya. Misalnya begini. Terus selanjutnya dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa isi. Untuk yang ini buat normal saja, terus kita Ctrl M juga sama ya. Ini buat normal lalu Ctrl M. Nah, selanjutnya kita buat judul yang ketiga.
Setelah ini kita akan membuat bab 3. Sama caranya dengan yang tadi, kita buat di layout, lalu pilih menu break, lalu klik next back. Nah, formatnya selanjutnya kita buat format yang sama dengan bab sebelumnya. Bab 3 pembahasan. Ini masih 0 ya. Kita buat yang 1,5. Sudah nih, udah sama semuanya. Ini untuk posisinya kita left saja. Nah, ini kita buat yang subbab menjadi satu ya. Sebentar. Oh ya, kita ubah dulu. Tadi kita buat auto ya. Sekarang kita modify. Kita buat jangan auto. Jadi kalau ada perubahan nanti nggak disimpan nih. Nah, saja untuk subbab juga sama. Untuk subbab kita ubah dulu. Subbabnya kita modify. Autonya kita hilangkan. Oke, selanjutnya kita coba yang bab 3. Sini kita klik, ini sudah subbab ya. Kita posisikan sesuai dengan yang di atas, di posisi paling kiri ya. Di sini nomornya adalah 3.1. Nah, ini udah otomatis. Jadi buat dulu nomornya lalu diubah gitu ya. Kalau kita langsung dia nggak akan bisa membuat format penomoran seperti ini. Selanjutnya di sini selanjutnya pembahasan atau yang lainnya. Nah, ini sampel aja judulnya. Nah, untuk isinya nanti bisa diisi terserah ya. Ini sampel kita buat sampai bab 3 dulu. Nah, ini masih apa nih? Subbabnya belum kita kasih nomor ya. Kita kembalikan dulu. Kayaknya berubah gara-gara tadi kita buat otomatis ya. Jadi usahakan kita buat manual saja. Ini kita buat format printer, kita kopikan saja ke sini. Jadi biar otomatis. Kita cek ke bawah, kita periksa dulu. Udah aman ya. Sementara kita buat 3 bab dulu. Nah, selanjutnya kita buat saya akan menambahkan lembar baru di atas. Tekan Ctrl Enter. Nah, di atas sudah ada lembar baru. Kita buat daftar isi ya. Sebentar. Ini masih kita coba. Nah, untuk daftar isi, ini, nah kita akan isi semua yang ditampilkan di bab 1, bab 2 dan bab 3 ya. Kita coba ini untuk daftar isinya. Nah, caranya supaya otomatis kita buat di menu reference. Ya agak lama ya, sebentar. Nah, pilih menu yang paling kiri, tabel of contents. Nah, karena kita membuat style baru, jadi kita custom ya. Pilih more atau pilih yang custom table of content. Nah, di sini
Untuk show levelnya kita buat dua saja, jadi bab dengan subbab. Selanjutnya ada menu option. Nah, di sini untuk yang heading 1 dan 2 kita arahkan yang nomor 1 itu di bab, dan untuk yang nomor 2 itu di subbab, biasanya di paling bawah ya. Nah, ini di subbab nomor 2. Karena kita buat 2. Selanjutnya kita oke. Nah, ini udah masuk ya. Kita klik oke saja. Nah, ini udah otomatis nih ya. Di otomatis bab 1 pendahuluan di otomatis dengan halamannya. Ya, sampai sini dulu untuk part 1 ya. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjutkan di video berikutnya. Serius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.